sumber yang sekarang ini di Nagari itu, sumber dari APB Nagari itu pertama daun, dana alokasi Nagari atau dana alokasi desa namanya. Itu 10% dari DAU kabupaten. Itu biasanya ada rumusnya berdasarkan luas wilayah, kemudian jumlah penduduk, dan kesulitan infrastruktur. Kemudian ada namanya dana desa, itu jumlahnya juga bervariasi, tapi rentangnya antara 800 sampai 1,5 M, tergantung besar kecilnya Nagari dan jumlah penduduk. Kemudian yang menarik juga yang terakhir ini adalah bagi Nagari atau desa yang memiliki akses ke anggota dewan. Ada dana-dana yang dialokasikan oleh anggota dewan provinsi dan kabupaten yang bisa langsung ke APB Nagari. Itu bisa, kalau dulu namanya dana alokasi khusus, atau sekarang ini bantuan keuangan khusus atau BKK. Jadi ini sumber-sumber yang bisa kita jadikan pendapatan di dalam APB Nagari. Jadi ada kalanya Nagari itu sampai anggaran pendapatan dan belanjanya itu bisa lebih dari 10 M. Ada yang 3 M, ada yang 2,5 M, tergantung besar kecilnya Nagari. Tapi memang yang berasal dari PAD itu masih kecil, kecuali daerah Nagari-Nagari yang memiliki sumber pendapatan seperti BUMNAT-nya atau BUMDes-nya sudah menghasilkan, kemudian memiliki aset-aset yang bisa disewakan dan sebagainya. Di Jawa itu ada sebuah desa, itu pendapatan dari perwisatanya itu bisa lebih dari 10 M setahun. Itu Nagari atau desa Pongo. Itu tergantung kreativitas dari kepala desa atau wali negarinya. Kini itu beda. Ini menarik pemberdayaan Nagari. Karena ada beberapa pertanyaan nih Pak Sultani, nanti bisa dijawab aja satu-satu nih sebelum Pak Audinya standby. Untuk menangani ketua lembaga apa nih? Pak Sul? Ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan juga lagi nih di kolom Messenger. Apa Pak Edo? Coba dibaca Pak Edo. Oke. Agent tanya, pajak alokasi dana kemana? Apakah ada untuk Nagari? Ini pajak nih Pak Sul. Oh ya. Apakah ada alokasi untuk Nagari? Pajak-pajak yang pemerintah kabupaten itu? Itu nggak ada tuh yang ke Nagari itu. Yang ada kemungkinan retribusi. Retribusi itu artinya ada pelayanan, kemudian dari pelayanan itu kita minta jasa pelayanan, itu namanya retribusi. Iya, betul. Atau penyewaan misalnya. Kalau yang pajak itu yang terbesar itu kan pajak kendaraan bermotor. Betul. Jadi kita di Sumatera Barat itu pendapatan yang terbesar itu dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu dipungut oleh provinsi. Kemudian jadi di Sumatera Barat ini ada 15 atau 16 ya samsat atau tempat kita bayar pajak itu tersebar di seluruh Sumatera Barat. Itu yang kelola provinsi. Masuk ke provinsi, kemudian sebagiannya ada presentasi tertentu dikembalikan lagi ke kabupaten, masuk ke APBD kabupaten. Ya. Itu yang ada pajaknya. Betul. Kalau PBB, pajak bumi dan bangunan, itu kabupaten yang pungut. Misalnya kayak di Kota Padang, PBB-nya itu Badan Pendapatan Daerah, Bapemda Kota Padang. Iya.
Ini ada juga Pak Sul, apakah Ya. pemuda meminta program pemberdayaan yang dananya dari dana desa, namun setelah pelatihan diberikan modal mengurangi pengangguran di nagari yang hasilnya nanti bisa jadikan pemasukan. Pemuda ini berhak Pak Sul untuk dapat dana dari nagari? Oh ya, berhak. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari itu. Dari mana program-program itu dilahirkan. Nanti kita akan belajar bagaimana proses perencanaan pembangunan. Di situ kita masuk. Nanti semestinya ada dengar pendapat dengan masyarakat, berjorong, berkelompok tani, itu didengar mestinya keluhannya kelompok pemuda dan sebagainya. Pelatihan. Jadi dana desa itu minimal 30%-nya untuk pemberdayaan masyarakat. Minimal itu 30%. Itu 30% dari misalnya katakanlah 900 juta, ya kan? Berarti 30%-nya kan sekitar 300-an juta. Itu banyak sekali pelatihan yang bisa diakomodir itu. Pelatihan terutama untuk pengentasan kemiskinan atau mengurangi pengangguran itu sangat penting sekali. Yang penting itu bagaimana kita meyakinkan kepala desa atau wali nagari dengan BPD, Badan Perwakilan Desa atau BAMUS atau BPRN, apapun namanya di tempat kita nanti, program kita ini bisa layak gitu untuk didanai gitu. Siap. Karena program pemberdayaan itu banyak ya lembaga yang juga berhak ya Pak Soleh. Ya, ada pemuda ini kan itu dapat dana ya. Iya, itu dari kalau sumber dana desa itu pelatihan itu banyak. Dulu saya sering ngisi juga itu ke nagari-nagari. Betul. Nah, yang perlu kita kawal adalah apakah pelatihan itu melahirkan karya atau tidak. Itu yang penting. Karena di beberapa tempat kita menemukan ada orang yang spesialis peserta pelatihan. Pelatihan KB dia ikut, pelatihan pertanian dia ikut, pelatihan UMKM dia ikut. Apapun pelatihan dia ikut kalau di sekitar kampungnya itu kan. Karena kenapa dia ikut? Karena ada uang transportnya, karena ada snacknya dan sebagainya. Itu menu-menunya absen gitu. Betul. Nah, tapi tidak semua, ada juga pelatihan yang pada akhirnya menghasilkan. Jadi kita berharap bagi kawan-kawan yang aktif di nagari, mari kita benar-benar karena sudah saatnya kita bangkit ya, melahirkan generasi muda yang berkarya. Kalau masih ada waktu Pak Edo, saya ingin tambahkan sedikit. Lanjut Pak. Jadi kita kan sering mendengar peningkatan kapasitas gitu ya. Ya. Sekarang kita bertanya, kapasitas itu apa sebenarnya? Kapasitas itu dapat kita lihat dari 3 hal. Pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Nah, selama ini kita judulnya peningkatan kapasitas, tapi pengetahuan aja yang diberikan. Pelatihan, ini pelatihnya dari dinas ini, dari dinas itu. Tapi hanya pengetahuan aja, sepanjang pengetahuan. Sementara kita, pendidikan orang dewasa ini, bukan hanya butuh pengetahuan saja, tapi juga bagaimana menerapkannya. Maka pelatihan-pelatihan yang seperti digagas oleh SPLF ini, seperti mentoring ini sangat kita perlukan. Karena dia bisa melahirkan karya. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan itu bagaimana melakukan. Ya, misalnya kita belajar membuat proposal gitu ya. Mata pelajarannya membuat proposal, dibuatkanlah proposal itu latar belakang ini. Tapi proposalnya nggak keluar dari kita. Itu yang kita hindari. Dan yang terakhir, sikap kita atau komitmen kita terhadap apa yang kita pelajari, apa yang kita anggap benar di dalam pelajaran kita itu kita amalkan. Jangan hanya sekedar
Kita tahu, kita bisa, tapi tidak kita amalkan. Karena semua ilmu itu butuh komitmen. Tidak ada ilmu yang tidak butuh komitmen. Jadi kalau judulnya pelatihan atau peningkatan kapasitas, tapi kayak ceramah umum saja, itu aspeknya aspek pengetahuan aja yang dapat. Sementara kapasitas itu dia pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Ini yang saya harapkan dari SBLF, kita itu tergembleng di sini dalam 3 hal itu. Kita bukan hanya tahu, tapi kita punya keterampilan di tengah masyarakat. Apakah itu berkomunikasi, apakah itu soalnya kalau di kampung itu, di desa, saya kebetulan tahun 95 itu di desa ya. Jadi kalau tidak ada orang lain ya kita semua. Kita buat proposalnya, kita ketik sendiri, kita print sendiri. Pokoknya kalau nggak ada yang lain yang bantu ya kita sendiri dulu semuanya gitu. Jadi kita dari A sampai Z bisa sendiri. Sampai ada teman yang membantu. Itu Pak Edo, tambahan. Ini makin bertambah pertanyaan untuk Nagari ini Pak. Apa nih, silakan. Sepanjang kita bisa jawab, kita jawab. Kalau enggak suruh baca bukunya nanti. Ini ada Nagari Kapa, Bang, Kapa. Nah, Kapa, izin bertanya, di daerah saya Pasaman Barat, tepatnya di Kapa, ada perbedaan pendapat antara dengan unsur nenek mama yang belum mekar. Sementara nagari-nagari yang ada di Pasbar sudah menjadi mekar, tapi belum menjadi nagari definitif. Jadi syarat untuk sebuah nagari itu mekar apa Pak Sutoni? Apakah bisa diajukan kembali supaya nagari Kapa itu mekar? Nah, ada perbedaan pendapat di kannya nih Pak Sutoni, nagari Kapa ini. Nah, dan apa syaratnya? Oke. Syarat pemekaran nagari itu lengkapnya nanti bisa dibaca di Undang-Undang Desa, tapi yang utama sekali itu adalah pertama luas wilayah, yang kedua yang syarat utama sekali itu adalah jumlah penduduk dan KK. Jadi minimal untuk daerah Sumatera, jadi di Undang-Undang Desa itu dibagi antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu beda-beda ukuran sebuah nagari itu. Kalau untuk Sumatera itu satu desa minimal memiliki 400 KK atau 800 KK atau 4.000 penduduk. 800 KK atau 4.000 penduduk. Jadi apakah penduduk yang tinggal dan yang mau mekar itu masih cukup 4.000 atau tidak? Itu syarat yang paling utama sekali. Kalau di Pasaman Barat memang sekarang ini dari 19 nagari akan menjadi kalau salah 91. Tapi tidak semuanya kemarin lewat jadi nagari sebelum pemekaran itu disiapkan dulu, ada namanya 1 tahun, 2 tahun lamanya nagari persiapan. Kemudian setelah 2 tahun dia punya pemerintahan sendiri, punya perangkat, kemudian dievaluasi oleh namanya nagari persiapan, dievaluasi oleh provinsi, kemudian provinsi nanti menyatakan nagari ini layak, sudah bisa berdiri sendiri. Nah, tahun ketiga itu diusulkan ke Kemendagri. Kemudian Mendagri kalau setuju, dicek lagi ke lapangan, kalau setuju nanti dikeluarkan nomor registernya. Terdaftarlah dia sebagai nagari atau desa di Kemendagri. Kemudian Kemendagri menyampaikan nomor register itu ke Kementerian Keuangan. Nah, dari situlah jatah desa itu keluar. Jadi kalau sudah ada nomor registernya, kemudian Menteri Keuangan nanti akan mengeluarkan alokasi dana desa untuk nagari itu. Jadi kalau ingin pemekaran kita prosesnya lebih kurang 3 tahun. Tahun keempat baru utuh berdiri sebagai sebuah nagari baru atau desa yang baru. Jadi saya ulangi, syarat utamanya itu adalah jumlah penduduk 4.000 atau KK-nya 800. Itu yang utama sekali. Yang lain-lainnya itu tidak terlalu sulit lah. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada juga pertanyaan. Ya. Pemuda ini bisa ngawasi pemerintah nagari dari mana bisa ya Pak Sul? Nah, secara formal di struktur pemerintah nagari dan desa di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Desa itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
itu hanya ada 2 lembaga di nagari atau desa. Pertama, kepala desa atau wali nagari, yang kedua dengan perangkatnya atau eksekutifnya itu, kemudian Badan Perwakilan Desa atau BPD, atau BAMUS atau BPRN namanya di Sumatera Barat. 2 itu lembaga yang resmi berdasarkan undang-undang. Nah, yang lain-lainnya itu organisasi masyarakat lokal. Ada namanya mungkin MUI, ada namanya kelompok tani, ada namanya kalau di Kementerian Desa itu ada namanya rumah sehat, kemudian dan lain-lain. Dan itu nanti di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari atau menjadi program kerja nagari, mereka itu biasanya diundang oleh wali nagari untuk menyampaikan apa kira-kira yang mereka perlukan untuk dibangun. Kemudian didengar aspirasinya, kemudian nanti dirapatkan antara BPD dengan wali nagari mana yang kita golkan sebagai program. Jadi ini sangat tergantung kepada pendekatan-pendekatan kita kepada anggota BPD dan wali nagari. Tapi saya berharap kalau bisa kawan-kawan ini masuklah di pemerintahan nagari kok jadi anggota BPD, KAUR atau apa gitu. Siap. Di wali, Pak. Jadi wali itu bagus sekali. Gas Bang Des. Laju. Saatnya wali nagari dari Pemuda, Pak. Kalau ada yang mau minat jadi nagari, saya siap bantu untuk ininya. Siap. Mantap. Luar biasa, Pak. Siap, Pak. Saatnya yang muda memimpin, Pak. Oke. Di Agam kemarin itu ada 3 wali nagari yang menang, itu usianya di bawah 30. 27, 28, 29. Itu masih muda sekali. Di Agam. Pilwana terdekat kapan lagi Pak Zul? Yang di Kabupaten Kota? Pilwana yang paling dekat itu Tanah Datar, tanggal 16 Desember. Kemudian 50 kota nanti bulan Juni. Ada yang dari 50 kota di sini mau ikut kontestasi, silakan maju sekarang. Gas. Di Kota Nampeknya, Pak. Kota Nampe itu Pekombo. Iya. Kota Pekombo. Iya, Pak. Di perbatasan bisa aja tuh, Pak. Jadi untuk maju wali negara itu kan tidak mesti KTP-nya sana. KTP-nya bisa KTP luar pun bisa itu. Kemudian yang satu lagi yang sudah masuk datanya ke kita itu 50 kota bulan Juni. Kemudian Solok Selatan itu sekitar bulan Juni juga. Pasaman. Pasaman sama Pasaman Barat, dua-duanya. 2022 juga itu. 2022 ini banyak nih. Dalam Pilwana ini banyak peluang sebenarnya. Bisa jadi tim sukses. Nanti kalau menang kita bisa ikut rame-rame di pemerintahan. Jadi sekretaris nagari, atau jadi KAUR. Itu kalau menang jagoan kita kan bisa. Itu dulu pokoknya kan. Bulan lah, 6 bulan baru 6 bulan baru Ya. Satu lagi ada peluang di nagari itu mengurusi Bumnak atau Bumdes, badan usaha milik nagari atau badan usaha milik desa. Saya punya kawan di 50 kota, itu ketua Bumdes, Bumnak Nagari Simpang Sugiran, 50 kota. Ibu Liza namanya. Itu luar biasa, itu dapat juara 4 kalau nggak salah di Sumbar. Penilaian Bumnaknya, penilaian provinsi. Jadi banyak sebenarnya peluang, tapi untuk kita di desa atau di nagari itu, kita bisa dipercaya itu kalau kita sudah punya karya. Nah, saya banyak meneliti bersama Pak Edo, orang-orang yang sukses dari jadi wali nagari, kemudian loncat ke DPRD itu banyak. Ternyata mereka pertama kali berkarya, kemudian masyarakat melihat
ini bisa ke ditumpangan gitu kan. Nah, baru dikasih lah jadi Pak Wali sila sudah kulai aja kan. Banyak kita studi kasus teman-teman kita atau orang-orang yang muncul di media, kita pelajari ternyata mereka berkarya. Jadi istilahnya silakanlah berkarya dulu. Kalau nanti dapat kepercayaan oleh masyarakat, nah, baru kita emban. Ada sebuah kabupaten di Jawa itu, 45 anggota dewannya, itu sekitar 15 atau 20 orang itu mantan kepala desa. Kabupaten Purworejo, nggak salah. Itu bahkan bupatinya mantan kepala desa juga, bupati dua periode yang lalu, mantan kepala desa. Ya memang untuk mendapat kepercayaan masyarakat ini memang agak lama prosesnya, tidak instan seperti yang kita disampaikan di awal tadi. Nampak karyanya dulu, gitu ya. Mari kita berbuat. Izin bertanya, Bang Edo. Lanjut. Izin bertanya, Bang Edo. Ya, lanjut. Nah, ya, Pak, itu Pak juga apa namanya, terinspirasi juga dari kata-kata Bapak gitu kan, terkait Bumnak gitu kan. Kalau Bumnak itu apa namanya, Bumnak itu kan apa harus per nagari itu harus satu Bumnak aja gitu Pak gitu, karena kita kemarin yang buka Bumnak itu orang dalam internal Wali Nagari juga gitu kan, sehingganya dana yang keluar dari Bumnak itu ya mereka aja, dan ternyata kegiatannya itu tidak terjalankan, malah dijual kembali barang itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kalau misalnya kita apa namanya, kita akan mengajukan bantuan gitu, mengajukan misalnya pendanaan pakan ternak gitu. Yeah. Tapi ternyata terkadang sama Wali Nagari dan juga di nagari kita sendiri itu memang membuka peluang besar, tetapi ketika kita bawa ke dinas itu pengalihan banyak sekali gitu. Jadi gimana solusinya itu Pak? Karena kita sedang proses juga, sedang memberikan proposal bantuan pakan itik gitu. Dikembalikan Pak. Ya, kalau Bumnak itu secara tataran atau regulasi itu ada Permendesa 11 tahun 2021 kalau nggak salah, atau kita cek lagi nanti, itu mengatur tentang Bumnak atau Bumdes gitu ya. Silakan nanti dibaca atau saya cek lagi nanti persisnya. Intinya adalah badan usaha milik nagari itu bisa dia